Rekonstruksi kasus pembunuhan korban Pande Gede Putra Palguna peragakan 43 adegan. Rekonstruksi kasus pembunuhan korban Pande Gede Putra Palguna alias Pande yang dilakukan oleh terduga 3 orang tersangka. Di antaranya, I Gusti Ayu Leni Yuliastari alias Leni, 57, Ida Ayu Okasuryani Mantara alias Oki, 38, dan Intan Oktavia Puspitarini alias Intan, 38. Di mana dalam rekonstruksi tersebut, para tersangka memperagakan aksi pembunuhan terhadap korban Pande. 43 adegan diperagakan oleh para tersangka yang berujung korban Pande meninggal dunia dengan mengenaskan. Mayat korban Pande dibuang di hutan lindung wilayah Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Buleleng menggelar rekonstruksi kasus tindak pidana penganiayaan berat, ANIRAT, yang melibatkan 3 tersangka tersebut di halaman parkir Gedung Dharma Tungga Polres Buleleng dan lokasi penemuan jasad korban di Desa Pancasari pada Kamis, 27 Februari 2025. Dalam proses rekonstruksi, ketiga tersangka memperagakan 43 adegan yang menggambarkan secara rinci rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap korban. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran jelas dan akurat terkait kronologi kejadian berdasarkan hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh Satreskrim Polres Buleleng. Rekonstruksi tersebut dihadiri penyidik, jaksa penuntut umum, JPU, kuasa hukum tersangka, serta beberapa saksi yang terlibat dalam perkara tersebut. Setiap adegan diperagakan secara cermat untuk memastikan kesesuaian antara keterangan tersangka, saksi, dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan dalam proses penyidikan. Kapolres Buleleng AKBP Ida Bagus Widwan Sutadi, SIKMH, melalui Kasat Reskrim Polres Buleleng, menyampaikan bahwa pelaksanaan rekonstruksi merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel. Polres Buleleng berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas guna memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Dilaksanakan rekonstruksi di Mapolres Buleleng ini sebagai tempat alternatif karena berdasarkan pertimbangan maupun kesepakatan para tersangka, karena memang banyak TKP-TKP penting yang terjadi di Kota Denpasar, ya, namun mengingat hasil komunikasi dengan para tersangka dengan menggunakan TKP alternatif pengganti, sehingga kita laksanakan di Mapolres khususnya ya kejadian-kejadian yang ada di Denpasar. Namun khususnya untuk pembuangan mayat akan kita laksanakan di tempat kejadian sesungguhnya, yaitu di jalan di Pancasari, Kecamatan Sukasada. Ya, ini kita selenggarakan bertujuan untuk penyempurnaan proses penyidikan yang kita lakukan. Bagaimana mengungkap kronologis kebenaran dari peristiwa yang terjadi, termasuk juga ya, mencari faktor-faktor penyebab kejadian-kejadian. Ia juga menghimbau masyarakat untuk mempercayakan penanganan kasus ini kepada aparat penegak hukum dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Penasehat Hukum, PH, ketiga tersangka yakni Gede Suryadi Laga, SH dan rekan kepada media ini mengatakan rekonstruksi reka ulang 43 adegan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan korban Pande meninggal dunia, sudah sesuai dengan hasil berita acara peneriksaan para tersangka. Mengungkap kebenaran seperti sesungguhnya. Tentunya hal ini menyempurnakan proses penyidikan atau mendukung pembuktian kita dan penyamaan persepsi ya antara penyidik dan jaksa penuntut umum yang nantinya akan melakukan penuntutan. Ya sudah tentunya ini akan rasa keadilan lebih tercapai. Berapa titik? Kalau bertanya mengenai penyebab kematian, untuk saat ini kami tinggal menunggu satu hasil pemeriksaan penunjang agar kami bisa membulatkan apa yang menjadi penyebab kematian. Jadi untuk penyebab kematian kita masih menunggu satu hasil pemeriksaan penunjang agar kita bisa membulatkan begitu. Hasil pemeriksaan histopatologi dan juga satu lagi berkaitan dengan temuan yang ada pada rambut korban pada saat itu. Begitu. Tindakan kekerasan jadi sesuai dengan yang ditemukan pada saat di TKP ya Pak Kapolres ya. Sekali ditemukan adanya luka-luka mulai dari kepala, kemudian di area punggung, lengan, sampai juga dengan kaki. Nah, dari semua luka-luka tersebut, ini bisa saja semuanya saling berkontribusi atau setidaknya bisa memberikan petunjuk
apa yang nantinya menjadi sebab kematian itu sendiri. Bahwa kita temukan adanya kemungkinan, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kapolres, adanya kemungkinan semacam penyiksaan ataupun penelantaran, itu sudah bisa menjadi sebuah petunjuk. Memang ada kemungkinan ke arah sana, seperti itu. Kami melakukan pemeriksaan luar, kami memang menemukan luka-luka yang mungkin Bapak Ibu sekalian juga pada waktu di tempat juga bisa melihat ya, dari area kepala sampai kaki dan lain sebagainya. Salah satu yang menjadi tidak wajar adalah yang kami temukan juga adalah bekas luka di area pergelangan tangan dan kedua pergelangan kaki. Jadi ada pola-pola tertentu yang membuat sudah semakin kita meyakini bahwa atau mencurigai ya bahwa ini polanya ikati. Jadi bukannya dia main ikat-ikatan, bukan gelang juga gitu. Terus kemudian kami temukan juga curiga awalnya adalah dari gambaran luka, adanya kecurigaan luka bakar yang telah mengalami proses penyembuhan dengan pola-pola yang cukup mencurigakan. Kenapa bisa sampai ada proses luka yang ada yang mulai menyembuh, ada yang baru sembuh. Nah, itu salah satu juga yang membuat kami semakin curiga bahwa oh ya, memang ini ada sebuah proses entah penyiksaan, entah atau apapun itu, begitu. Jadi karena gambaran lukanya yang berbeda-beda dari. Terima kasih. Mengingat rekonstruksi ini wajib untuk dilakukan, karena bagian dari proses penyidikan untuk mencari kebenaran yang sebenarnya atsu kebenaran material. Meskipun demikian harus tetap dibuktikan di persidangan. Ada 43 adegan, di mana 43 adegan tersebut sudah sesuai dengan berita acara pemeriksaan tersangka. Ya, wajib dilakukan oleh Kapolres Buleleng untuk melengkapi penyidikan, untuk mencari kebenaran yang sebenarnya, atau kebenaran yang material. Di mana rekonstruksi tersebut tetap harus dibuktikan dalam persidangan, meskipun tujuan rekonstruksi tersebut adalah untuk mencari kebenaran yang sebenarnya, tapi tetap harus dibuktikan di persidangan. Nanti apa yang muncul di persidangan adalah sebenarnya fakta hukum yang sebenarnya. Jadi rekonstruksi adalah merupakan bagian dari proses penyidikan untuk mencari kebenaran yang sebenarnya. Nanti saya ambil ya jelas akan tetap melakukan pendampingan. Ya, sementara ini kan masih proses penyidikan. Nanti kalau sudah berkas sudah selesai, sudah dinyatakan lengkap, maka kami penasihat hukum tetap akan mendampingi proses pelimpahannya ke kejaksaan. Ya. Proses rekonstruksi tidak ada permasalahan sih, tetap berjalan dengan lancar tadi ya. Artinya sudah sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang telah saya dampingi ketika tersangka. Di Polres Buleleng itu kemudian ke TKP, ke tempat penemuan jenazah di Pacisari. Harapannya seperti apa nanti, Pak? Ya, harapannya saya selaku kuasa hukum, selaku penasihat hukum terhadap tiga tersangka ya setidak-tidaknya dapat meringankan hukuman tersangka lah. Redaksi Singaraja Media melaporkan.